Hai, assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau evaluasi buat budgeting aku di minggu pertama dan minggu kedua. Untuk evaluasi sendiri seharusnya itu kan seminggu sekali ya. Tapi di sini aku melakukannya 2 minggu sekali karena emang baru ada waktunya sekarang. Jadi selain catatan di buku binder ini, aku juga melakukan catatan juga di HP aku. Jadi buat pengeluarannya tetap masih bisa aku kontrol. Ngomong-ngomong nih, ini adalah kali pertama aku buat budgeting dengan sistem mingguan, dan yang aku rasakan sampai detik ini cukup menarik dan juga menantang. Karena emang sebelum ini aku selalu budgetingnya per bulan, jadi yang pasti banyak yang over budget dan jatuhnya aku sama sekali tidak punya tabungan selama bekerja 2 tahun ini. Jadi semoga buat budgeting kali ini aku harap aku bisa berhasil dan pastinya konsisten. Di bulan Desember ini ada satu hal yang ngebuat aku hampir goyah, dan pastinya tidak aku juga yang seperti itu. Pasti buat perempuan-perempuan yang lainnya yang ada di sana pasti juga merasakan hal yang sama, yaitu tergoda dengan twin date atau tanggal kembar, yang pastinya banyak promo dan juga diskon di marketplace. Tapi alhamdulillahnya di sini aku tidak tergoda sama sekali. Akan tetapi sepertinya untuk bulan depan aku membuat jatah sendiri untuk belanja di marketplace pas waktu tanggal kembar. Tapi itu masih rencana ya teman-teman, jadi belum tentu untuk bulan depan nanti aku realisasikan. Mengingat untuk kebutuhan yang semakin ke depan tidak menjadi lebih sedikit tapi lebih banyak. Jadi harus pintar-pintar dalam mengelola keuangannya. Di sini aku membuat rincian pengeluaran untuk minggu yang pertama. Di sini aku menulis untuk belanja bulanan, ada belanja mingguan, transport, paket internet dan juga sedekah. Semua itu aku keluarkan di minggu pertama, akan tetapi untuk belanja bulanannya masih kepotong 20.000 dan itu belum semuanya. Jadi sepertinya untuk belanja bulanannya di sini aku lakukan bertahap ya. Untuk belanja mingguannya di sini aku jatah 150.000 per minggunya. Dan untuk pengeluaran aku itu ada 100.000 untuk belanja bulanannya, sehingga masih sisa 50.000 rupiah. Untuk transport sendiri di sini aku habis 90.000 rupiah, jadi tidak ada selisihnya. Lanjut ada paket internet. Di sini aku belinya per bulan. Untuk bulan Desember ini aku habis 113.000 dengan selisih 7.000. Dan yang terakhir di sini ada sedekah. Sedekah di sini aku keluarkan di minggu pertama dan pastinya tidak ada selisih ya. Jadi sisa untuk minggu pertama ini ada 237.000. Untuk sisa belanja bulanannya yaitu 180.000 aku tetap simpan. Sedangkan untuk yang 57.000 akan aku simpan sebagai sisa dari belanja mingguan pertama. Oh iya, harusnya untuk paket internet itu aku kembalikan di dompet pengatur keuangan bagian paket internet. Jadi tidak dijadikan satu dengan sisa belanja mingguan pertama ya. Selanjutnya di sini ada minggu kedua. Untuk kertasnya aku lepas dulu karena emang susah buat nulisnya. Di sini aku juga buat tabel buat minggu kedua. Di minggu kedua ini tidak ada belanja bulanan ya. Hanya ada belanja mingguan, ada transport, ada uang darurat dan ada juga uang jaga-jaga. Minggu kedua kali ini memang ada pengeluaran yang pastinya tiba-tiba
Seperti untuk uang darurat di sini, aku gunakan buat beli peralatan tulis untuk adik aku. Sedangkan untuk uang jaga-jaga, di sini aku gunakan 50.000 aja. Jadi masih tersisa 50.000. Yang pasti untuk tabelnya sendiri, aku samakan dengan minggu yang pertama. Pengeluaran pertama di minggu kedua ini itu adalah belanja mingguan. Belanja mingguan kali ini aku jatah Rp150.000 per minggunya. Ada juga transport, di sini aku jatah 90.000. Ada uang darurat itu ada 50.000 dan juga uang jaga-jaga itu 100.000. Dan untuk kebutuhan aku sendiri untuk minggu kedua ini, yang pertama untuk belanja mingguan itu 65.000. Untuk transport sendiri di sini aku cuma ngambil 20.000 karena emang untuk minggu kedua ini untuk berangkat kerjanya aku diantar. Jadi lumayan hemat buat bensin aku. Selanjutnya untuk uang darurat, tadi sudah aku jelaskan, aku mengambil 18.000 untuk minggu kedua ini. Sedangkan untuk uang jaga-jaganya di sini aku mengambil 50.000. Jadi untuk selisihnya, yang pertama di sini ada belanja mingguan dengan selisih 85.000. Ada juga di sini transport dengan selisih 70.000. Ada juga uang darurat dengan selisih 32.000 dan juga uang jaga-jaga dengan selisih 50.000. Jadi untuk minggu yang kedua di sini untuk total selisihnya sama dengan minggu yang pertama yaitu 237.000. Yang pastinya untuk sisa dari belanja mingguan akan aku masukkan atau aku sisihkan ke dalam dompet pengatur keuangan. Dan untuk selisih uang transportasi adapun juga uang darurat dan uang jaga-jaga tetap aku lanjutkan untuk minggu yang ketiga dan minggu yang keempat, karena memang itu jatah buat 1 bulan. Jadi yang aku simpan lagi atau aku sisihkan itu hanya uang selisih dari belanja mingguan. Setelah selesai untuk menulis evaluasi di minggu pertama dan minggu kedua ini, aku kembalikan lagi kertasnya ke dalam binder. Selanjutnya di sini aku akan mengeluarkan sisa-sisa uang yang ada di dompet kecil dan akan aku ganti dengan jatah baru di minggu ketiga. Untuk di dompet kecil ini itu adalah sisa uang aku di minggu kedua ini. Yang jelas yang pertama aku lakukan di sini aku keluarkan semua kecuali untuk transport dan juga uang darurat. Untuk uang transport di sini ada sisa Rp80.000 dan jatah minggu ketiga ini itu sebanyak 90.000. Jadi untuk kekurangannya aku ambil di dompet pengatur keuangan dengan jumlah Rp10.000 aja. Jadi sekarang untuk uang transportnya total 90.000 ya. Lanjut di sini aku masukkan ke dompet yang kecil dan akan aku keluarkan untuk uang daruratnya. Di sini masih ada 32.000 dan akan aku masukkan kembali ke dompet kecil ini untuk kebutuhan mendadak di minggu ketiga. Selanjutnya di sini aku akan mengeluarkan budget buat paket internet yang masih sisa 7.000 di bulan ini. Dan pastinya aku mengeluarkan jatah belanja mingguan aku di minggu ketiga dan akan aku masukkan ke dompet kecil ini. Karena di sini uangnya utuh semua yaitu 50.000-an dengan jumlah 3 atau 150.000. Pastinya tidak bisa dibagi langsung untuk perharinya. Dan untuk mensiasatinya atau jalan keluarnya, di sini aku selalu mencatat pengeluaran aku di HP aku ini. Jadi aku tetap tahu untuk batasan-batasan perharinya buat belanja aku di setiap minggunya ini.
Di sini aku melakukan penataan ulang untuk uangnya. Aku urutkan mulai dari 50.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan pastinya uang receh. Dan di sini aku mengeluarkan juga sisa dari belanja minggu pertama aku dengan jumlah 50.000. Dan di sini aku evaluasi lagi apakah catatan aku di binder dengan uang yang sudah aku keluarkan dari dompet pengatur keuangan dan juga dompet kecil aku itu jumlahnya sama dengan catatan atau tidak. Dan alhamdulillahnya di sini itu jumlahnya sama ya dengan catatan di buku binder aku. Yang selanjutnya di sini aku akan mengembalikan lagi sisa uangnya ke dalam dompet pengatur keuangan. Tapi di sini aku lupa ya teman-teman untuk sisa uang 7.000, yaitu sisa paket internet untuk bulan ini aku jadikan satu di sisa belanja mingguan pertama. Padahal seharusnya harus tetap disendirikan di bagian paket internet di buku pengatur keuangan. Jadi segitu dulu aja untuk video kali ini. See you next video and bye.